Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang Islam dan politik. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami. Kelompok kami terdiri atas yang pertama, Fani Nikmatul Syahrunisa, yang kedua, saya sendiri, Riki Wan Purnamasari, dan yang ketiga, Nurul Mustafa. Di sini ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, konsep politik dalam Islam, yang kedua, prinsip-prinsip politik Islam, yang ketiga, kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep politik dalam Islam. Kata politik berasal dari bahasa Latin, yaitu politikos atau politikus, yang berarti relating to citizen atau hubungan warga negara. Yang kedua, kata politik dalam bahasa Arab. Politik diterjemahkan dengan kata siasah dalam bahasa Arab. Siasah diambil dari kata sasa yasusu yang artinya mengemudi, mengendalikan, mengatur. Politik atau siasah mempunyai makna mengatur urusan rakyat, baik dalam maupun luar negeri. Negara adalah institusi yang mengatur urusan politik secara praktis, sedangkan rakyat mengoreksi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas 5 kerangka konseptual untuk memahami politik. Yang pertama, politik dipahami sebagai usaha warga negara dalam membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Yang kedua, politik sebagai segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintah. Kemudian yang ketiga, politik sebagai kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Terakhir, politik sebagai konflik dalam rangka mencari atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting. Selanjutnya, kita akan membahas persoalan politik dalam Islam atau hubungan antara negara dan agama dalam Islam. Yang pertama, pendapat pertama menyatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, di mana di dalamnya terdapat sistem ketatanegaraan atau politik yang merupakan bagian dari ajaran Islam. Kelompok ini menyatakan bahwa sistem ketatanegaraan yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para khulafa ar-rasyidin, yaitu sistem khilafah. Kemudian yang kedua, kelompok yang berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, artinya agama tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini, Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul dan tidak bertugas untuk mendirikan atau memimpin suatu negara. Kemudian aliran ketiga berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Sejarah membuktikan bahwa Nabi Muhammad selain sebagai rasul, beliau juga adalah kepala negara. Nabi menjadikan Yasrib, yang kemudian beliau ganti nama menjadi Madinah Al-Munawwaroh, sebagai wilayah kekuasaan dan pemerintahannya. Piagam Madinah sebagai aturan dasar kenegaraannya. Selanjutnya, kita akan membahas sistem pemerintahan sepeninggal Nabi. Sepeninggal Nabi Muhammad, Abu Bakar menggantikan Nabi sebagai kepala negara hingga kekuasaan khilafah terakhir Ali bin Abi Thalib. Kemudian, sistem pemerintah selepas Ali membentuk sistem kerajaan dan diangkat secara turun-temurun. Pada akhir abad ke
17, hampir semua negara Islam dijajah bangsa Barat. Kemudian, awal abad ke-19, negara Islam mulai melepaskan diri dari kolonialisme bangsa Barat. Kemudian, sistem pemerintahan bagi negara yang baru melepaskan diri mengambil bentuk kerajaan, keemiran, kesultanan, presidentil, dan kabinet. Maksud saya presidentil kabinet. Ibnu Khaldun menyatakan, kekhilafahan maupun kerajaan adalah khilafah Allah di antara manusia bagi pelaksanaan segala peraturan di antara manusia. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah prinsip-prinsip politik Islam. 1. Pengertian prinsip-prinsip politik Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip adalah asas dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Definisi dari kata prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Prinsip-prinsip politik Islam. Yang pertama, prinsip kedaulatan. Prinsip kedaulatan yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan satu kata kunci yang selalu muncul dan menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara. Tanpa kedaulatan, apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa. Yang kedua, prinsip keadilan. Sebagaimana prinsip ini juga didapati dalam surat Asy-Syura ayat 15, yang artinya, karena itu serulah mereka beriman dan tetaplah beriman dan berdakwah sebagaimana diperintahkan kepadamu, Muhammad. Dan janganlah mengikuti mereka dan berkatalah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar aku berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanyalah kita kembali. Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Oke, yang ketiga, prinsip persamaan. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 13 membuktikan pengakuan Islam terhadap adanya pluralitas dalam sosial budaya masyarakat. Namun Islam tidak mentolerir paham pluralisme jika yang dimaksud adalah kebenaran relativitas seluruh ajaran agama atau semua agama adalah sama. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10 dijelaskan sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara saudaramu atau yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Dan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Selanjutnya, prinsip musyawarah dan ijma. Prinsip musyawarah juga didapati dalam surat Asy-Syura ayat 38, yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Syura dan ijma adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kemudian
hak dan kewajiban negara dan rakyat. Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmasani dalam bukunya Arkan Hukuk Al-Insan, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. Selanjutnya prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebuah mekanisme teks dan menyeimbangkan dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam ahlul hilli wal aqdi atau parlemen, wilayat al-hizbah serta wilayat al-qadh. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam bukan seorang yang suci. Oleh karena itu sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati. Selanjutnya, kontribusi Islam dalam perpolitikan nasional. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, di mana yang berarti agama kasih sayang. Tentu saja, Islam sangat berperan dalam membangun politik Indonesia. Singkatnya, bila semua umat Islam hidup rukun, maka negara ini akan sejahtera dan tentram. Karena jika ada perpecahan, akan berefek pada unsur-unsur politik yang ada di negara ini. Umat Islam memberikan kontribusi yang signifikan dalam perpolitikan Indonesia. Sejak Mei 1998, ketika pemerintahan Orde Baru runtuh, hal tersebut membuat umat Islam mengembangkan peran politiknya selama Orde Baru terpuruk. Hal ini ditandai dengan semangat luar biasa dari para cendekiawan, tokoh-tokoh Islam, dan ulama dalam mendirikan partai-partai politik seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Golongan Karya. Namun, partai-partai Islam atau partai yang berbasis umat Islam dalam perpolitikan nasional belum bisa dikatakan sebagai indikator kebangkitan peran politik umat Islam. Dilihat dari segi manapun, politik Islam masih lemah. Kontribusi umat Islam sendiri tidak bisa diukur hanya dengan banyaknya partai Islam. Tetapi yang penting adalah rasa saling percaya yang dilakukan oleh umat Islam, sehingga kebangkitan umat Islam melalui partai-partai politik bukan merupakan fenomena ancaman bagi golongan lain. Karena kemenangan politik Islam adalah kemenangan universal. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.